Jadi berapapun kamu menambah, entah setengah senti, 1 senti, yang penting ini harus melebihi garis kampung, garis ini, garis pola ya, supaya nanti kalau dilipat begini itu ini tidak patah, karena kalau ini separuh sini, ini sampai di sini, ini akan patah ya. Paham sampai di sini? Berikutnya, sambil saudara pressing kain keras seperti ini, ditempelkan bagian yang bawah, nanti letaknya kan begini, bagian yang bawah ini sekaligus kamu lipat begini ya, mengikuti batas interfacingnya. Paham seperti ini? Jelas ya? Waktu kamu ngepressing ini, terus ini kalau sudah nempel dilipat sekalian, kamu press. Oke, jelas? Nah, apa gunanya nanti setelah di pressing ini kamu jalani setikan sepatu ya, di stick itu set. Jadi ini tidak bukaan seperti ini, hanya yang ada kain kerasnya, yang satu tidak dilipat begini khusus ini. Oke, jelas? Nah, setelah itu ini tadi sudah dipasang, kamu jahit seret sampai bawah jahitnya. Terus ini sambil pada saat kamu menjahit diberi sengkelit ya, benang itu loh, benang yang disengkelitkan di sini. Nanti kamu potong ini miring, terus dilipat begitu, dibalik ya. Tentu sebelum dibalik ini dikurangi kampuhnya, tinggalkan 1/4 sampai setengah senti ya. Setelah itu dibalik, kamu tindes dulu ini ya. Ditindesnya kira-kira setengah sepatu mesin sampai kira-kira segini ya. Terus disetik tindes begitu, baru ini tadi diletakkan di sini begini ya, atas bawah. Nah, seperti ini. Berarti yang satu tadi ini sudah posisi lipatan, sudah dijahit, satu sepatu mesin jahit. Oke, jelas ya? Kemudian ini kamu jahit ya, dijahit seperti ini, terus dibalik. Nah, ini kemudian dipasangkan di garis leher dengan posisi yang ada kain kerasnya ini nanti ada di dalam begini ya. Jadi ini kita samakan seperti ini ya. Paham ya? Nah, sebelumnya tentu garis bahu ini kamu sambung, pilihannya kamu balik, kamu pipih. Kalau ada berkotak boleh kamu sarung ya. Jadi 3 pilihan itu. Misalnya di sini dipakai kamu balik seperti ini ya, kamu balik terus dipasang. Nah, bagaimana supaya memasang ini bisa pas antara bagian di sini sampai di sini gitu ya, biar pas tuh bagaimana ya. Di pola sudah ada tanda untuk meletakkan. Pertama, ini kamu pasangkan begini dulu, set ya. Ini kamu jahit, coba yang sudah ada, yang sudah dijahit bahu belum? Nah, ini kalau bahu sudah disambung, ini kita jahit begini. Ini kamu jahit 2 cm dulu ya, 2 cm berhenti. Entah bagian kanan atau kiri tidak masalah, tergantung kamu kebiasaan itu menjahit dari sini atau sini gitu ya. Nah, ini dijahit dulu set 2 cm, kemudian dari sini kamu jahit sampai ketemu yang 2 cm tadi, supaya ujung depan itu betul-betul presisi, tidak ada kurang, tidak ada lebih ya. Kalau kemarin memotongnya sudah pas, saudara dengan bantuan ini dijahit 2 cm dulu set,
Kemudian di sini baru sampai ketemu di 2 cm tadi, tentu akan pas. Ya. Nah, pada saat memasang harus hati-hati ya. Dipaskan dulu. Kalau pakai jarum pentul susah dijelujur. Ya. Karena kerah itu memang betul-betul merupakan standar kualitas dari kemeja. Ya, bagian kemeja itu yang paling sulit ya kerah ini. Dan kerah ini depan kanan kiri itu kalau dipakai harus bentuknya presisi sama bentuk, tidak boleh kanan kiri itu berbeda. Ya, karena orang kalau laki-laki ini kemeja laki-laki ya, pakai kemeja tentu kamu mata itu memandang klep gitu, yang dipandang pertama kan bagian yang di depan ini, tidak mungkin punggung, ya kan, pasti di depan. Nah kalau ini nggak bagus jatuhnya, ya tentu itu akan merusak penampilan. Ya, satu kerah itu harus benar-benar ini dipasang seperti ini, harus kanan kiri itu sama persis. Ya, tidak boleh ini panjang, lebih panjang sedikitnya itu nggak boleh, ini kanan kiri harus benar-benar sama persis. Ya, maka dari itu hati-hati. Kemudian supaya pas lagi, coba potonganmu mana? Ya, pas lagi itu caranya begini. Ini kan sudah diberi Vaseline ya. Ini sudah jadi seperti ini bahannya. Kemudian bagian depan ini sudah ada Vaseline-nya. Ya, ini kamu lipat setengah senti. Ya, terus disetik mesin dulu. Jahit kecil, tindes. Ya, seperti kamu buka disetik kecil, kanan dan kiri. Nah, setelah itu sesuai dengan TM tengah muka. Ini kok nggak sama dengan TM-nya gimana? Berarti kamu ini Mbak memberi Vaseline-nya kelebihan ya. Nah, nanti dilipat pas tengah muka seperti ini. Paham? Kamu jahit dulu ini, set gitu. Biar ini ikut menghadap ke dalam. Ya, paham? Jadi setelah ini kamu selesaikan tadi prosesnya yang Bu Emi terangkan tadi, langkah berikutnya ini dijahit dulu, lipat setengah senti, kamu setik kecil kanan dan kiri, paham? Kemudian ini dilipat pas tengah muka begini. Ya, ini kamu setik. Ya, setiknya jangan terlalu turun. Kira-kira nanti kalau dipasang kerah itu setikannya berada di dalam, tidak dilepas lagi. Gunanya apa? Bantuan supaya ini tidak miring-miring, gitu ya. Oleh karena itu saat pressing ini kamu lipat sekalian, kemudian pas TM-nya kamu lipat sekalian, gitu ya. Jadi ini sudah berupa lipat-lipat begitu. Menjahitnya akan lebih mudah dan hasilnya lebih rapi. Ya, jelas sampai di sini? Paham ya? Ini tadi dilipat kecil, setik, lipat seperti ini, terus ini kamu kunci lah ibaratnya biar nggak buka seperti ini. Ya, supaya masang kerahnya betul-betul pas tengah sambungan ini, tambahan kampung untuk kancing itu. Gitu ya. Nah, seperti ini. Baru nanti dipasangkan seperti ini. Nah, sama 2 cm, terus dari sana ke sini 2 sampai ketemu yang 2 cm tadi. Gitu ya. Jelas sampai di sini? Nah, waktu pressing juga jangan lupa ini kan sudah ada tandanya bahwa di sini bakal dibuat kelem. Ya, ini kamu press sekalian seperti ini.
supaya nanti menghasilkan klaim yang rapi. Ya, jadi kamu di tempat pressing, kenapa disuruh di rumah itu waktunya cukup, kamu nggak antri-antri gitu loh. Ya, ini terus ini sekalian kamu lipat setengah senti, kamu pressing, dan nanti kan tinggal nindes set, kan ini tidak disum, lengannya ini kan tidak pakai disum. Ya, jadi bisa dilipat sekalian gitu loh. Kamu waktu jahit set wes ora mikir gitu loh. Jadi segala sesuatu setelah kamu tahu akan membuat apa, pikirkan dulu, analisis dulu mana pekerjaan ini yang paling membuat kamu mudah, tidak wirawiri. Artinya wirawiri itu masuk ke pressing, nanti ke sini lagi, pressing lagi gitu enggak. Ya, tapi sekaligus sudah punya gambaran, oh ini bisa saya press di awal, set rampung, duduk pakai jarum pentul, pakai jarum tangan yang ada benangnya, set gitu, masuk ke mesin, banyak yang bisa dikerjakan, tidak satu-satu gitu loh ya. Jelas ya. Nah, penyelesaian bagian bawah ini ada dua cara ya, lengan bagian klaim ya. Ada yang dijahit sampai habis dulu, terus misalnya ini tadi sudah dilipat-lipat, waktu selesai terakhir ini dibuka seperti ini, tapi kan sudah bekas lipatan, dijahit sampai dari ujung sini sampai sisi habis ya, kemudian baru diklaim. Itu akan menghasilkan kampuh lengan ini berada di dalam karena kan dilipat begini. Jelas? Jelas belum yang sana? Nah, yang kedua dengan cara ini tadi sudah kamu lipat-lipat di press, terus dijahit duluan. Ya. Dijahit klaimnya maksudnya Bu Emi. Setelah ini kamu lipat, ini klaimnya set dijahit. Ya, setelah dijahit nanti terakhir kan jahitnya ini, berarti kampuhnya nanti kan kelihatan begini, gitu, seperti ini kelihatan. Nah ini harusnya diarahkan ke belakang, ke bagian belakang begini, terus kamu tindes 1/4 cm set, gitu, supaya kampuh ini tidak goyang-goyang gitu. Paham? Diarahkan ke bagian belakang, terus ditindes sampai batas jahitan kelip. Ya, nanti bisa kamu lihat ada contoh yang besar di situ. Ya, di lemari. Jelas sampai di sini. Jadi kamu boleh mengerjakan dijahit ini tadi yang sudah dilipat klaimnya, dibuka dulu ya. Maksudnya belum dijahit ini ya, belum diklaim gitu. Nanti pressing saja, kamu jahit dari sini sampai habis ke sisi. Terus setelah itu baru dilipat lagi di setik mesin. Berarti kampuhnya itu otomatis sudah berada di dalam dan menghadap ke satu arah. Ya kan? Nah, kalau seperti ini kan tidak tentu arahnya, ibaratnya begitu. Nah, kamu lipat ke bagian belakang, terus 1/4 cm kamu tindes set. Ya, jelas sampai di sini. Kampuhnya kamu balik. Pilihannya tadi, kamu mau milih yang mana dibebaskan. Jadi lengan sama sisi yang sini kampuhnya terserah itu yang 3 pilihan. Mau balik, pipi, atau satu, pilihannya kan itu. Untuk kemeja laki-laki kan pilihannya di antara itu, gitu ya. Nanti kalau ketemu ini custom made, kalau ketemu konveksi garment, berarti semua ini diobras ya, kecuali klaim ini tetap posisinya dilipat terus dijahit yang halus seperti itu, tidak kelihatan obrasannya. Jelas ya. Tapi semua bau, kerung,
sampai di sini itu semuanya boleh diobras kalau pekerjaannya dalam konteks massal, ya, jumlah konveksi atau garment gitu ya. Tapi ini tugasnya custom made, pilih di antara 3 kamu tadi, tidak ada menggunakan obras, ya, jelas ya. Jadi nanti kalau obras itu bahkan tidak perlu dijahit dulu, tapi mesinnya pakai mesin yang benang 5. Begitu menjahit sudah sekaligus mengobras gitu ya. Nah itu cepat gitu ya. Nah itu pekerjaan seperti itu kalau kamu sudah bisa seperti ini itu akan lebih mudah ya. Tapi nanti kalau kamu ketemu busana anak, ketemu busana pria, paling tidak punya ilmunya ini yang custom made ya. Tapi kalau kamu akan membuat sendiri untuk diri sendiri, tidak konteksnya mata kuliah atau besok ada mata kuliah konveksi atau garment, silahkan boleh jahit langsung obras, itu ada benang 5 seperti itu. Jelas ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan silahkan dikerjakan. Yang belum motong hendaknya motong harus diperhitungkan, jangan lama karena ini minggu depan kita sudah masuk materi baru ya. Ini hanya 1 kali pertemuan. Coba dilihat di rancangan perkuliahannya ada tuh di HP ada.